Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Roslinda, NIM 11930300023, jurusan Hukum Tata Negara, kelas 3A. Tujuan dibuatnya video ini dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh dosen pertama, Profesor Dr. Itzam Fautanu MAG, dosen kedua, Lutfi Fahrul Rizal SSI MH. Di sini saya akan menjelaskan salah satu subbahasan materi mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia lahir sebagai penghormatan terhadap individu. Setiap orang memiliki kedudukan, hak dan kesempatan yang sama dalam setiap hal. Di Indonesia terdapat pasal 27-34 dalam Undang-Undang Dasar Negara yang mengatur tentang hak asasi manusia. Peringatan resmi hak asasi manusia pada tanggal 10 Desember dimulai pada tahun 1950. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Hak-hak tersebut tidak memandang warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut. Artinya, seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya, seperti kebebasan bergerak, bebas menyampaikan pendapat, hingga bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya seperti kebebasan bergerak, bebas menyampaikan pendapat, hingga bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik. Hak ini terkait dengan kehidupan berpolitik seseorang. Ini seperti hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai politik, atau ikut kegiatan pemerintah. Yang ketiga, hak asasi hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Selain itu, hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak ini, maka tiap-tiap individu bisa terlibat dalam kegiatan perekonomian. Bisa kegiatan jual beli, melaksanakan perjanjian, kontrak, atau memiliki pekerjaan yang pantas. Yang kelima, hak asasi peradilan. Hak ini bagaimana tiap individu mendapat perlakuan sama dan tata cara pengadilan. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Yang keenam, hak asasi sosial budaya. Ini terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Bisakah kita mendapatkan pengajaran atau mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat? Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang pertama, prinsip kesetaraan. Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua yang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan masyarakat, adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda, tapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus, walaupun standar hak asasi manusia telah ditinggalkan. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Yang kedua, prinsip diskriminasi. Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Adapun dampaknya,
Diskriminasi adalah kesenjangan, perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Terbagi menjadi dua, diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada kepada laki-laki. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi, antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda, kelahiran atau status lainnya. Yang ketiga, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan. Sebaliknya, negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia internasional. Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dengan memberikan sedikit pembatasan. Untuk hak hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh negara. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.